Muhammadiyah Malang. Saat ini saya melaksanakan PR yang ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau kalian baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, bisa dipimpin doa dulu sama Mas Raka ya? Kita berdoa dulu. Mari Semoga sama-sama. ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mari Pak sebelum belajar pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena pada hari ini kita belajar biologi ya, tentang keanekaragaman hayati. Tapi sebelumnya Lili akan menampilkan ya 2 gambar di sini. Coba jelas ya gambarnya. Di sini ada 2 gambar ya. Untuk gambar yang pertama itu ada yang bisa ya melihat terus apa menurut kalian dari gambar pertama, coba bisa ngatakan ya Mas? Ini pertama itu tentang hewan yang mati. Tentang hewan yang mati. Kalau kamu lihat hewan apa yang mati di sini? Harimau. Terus untuk yang lainnya mungkin menurut kalian apa di gambar yang ke-1 atau yang kedua boleh ya? Hewan mati tersebut seperti mati kekeringan karena melihat. Oh yang mana? Yang 1. Harimau. Yang harimau mati kekeringan. Ya, boleh. Mungkin juga karena seperti saat ini yang kita alami ya. Kita sekarang mengalami musim kemarau yang panjang, di mana pada siang hari itu sangat panas, jadi berakibat mungkin di hutan-hutan sekarang itu sedang kering. Jadi harimaunya kesulitan untuk mendapatkan air, terus tanaman-tanaman di situ juga banyak yang mati. Mungkin masih ada lagi dari gambar yang sebelum yang kedua, belum ada yang identifikasi apa kira-kira? Kalau menurut saya hewan yang kedua itu ditemukan mati karena jebakan manusia yang sengaja membuat jebakan supaya mereka bisa membunuh tersebut. Jadi memang sengaja di lu gitu ya, ya prediksi tentang gunanya hewan. Apalagi ini dikategorikan sudah termasuk hewan langka. Langka itu apa? Sudah hampir jarang kita temui, itu ya. Terus ya, terus anak sebelumnya kamu kan sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Apa itu yang disebut keanekaragaman hayati? Bermacam. Ya. Hayati itu apa? Makhluk hidup. Berarti bisa hewan. Nah, anak-anak pada hari ini kita akan belajar menganalisis ya penyebab kepunahan dari keanekaragaman hayati dan bagaimana untuk melestarikannya. Dari materi ini Buli akan memberi kalian nanti permasalahannya harus diselesaikan, harus dipecahkan. Terus untuk hari ini kita Buli akan mengambil penilaiannya. Itu yang pertama nanti penilaian sikap ya. Dari pemilihan sikap itu apa saja yang Buli ambil dari bernalar kritis ya. Selama kalian mengikuti pembelajaran, nanti siapa yang aktif nanti bertanya terus menjawab itu ada nilainya. Terus kemudian kerjasamanya, kerjasama nanti dalam kelompok harus kompak, harus semuanya bekerja, tidak ada yang beraktivitas sendiri, jadi harus bersama-sama. Kemudian yang ketiga itu adalah
Jadi berkenalan krisis, kerjasama sama kreatif, ya kreatifnya di mana nanti ditunjukkan pada saat anak-anak itu menuliskan hasil laporannya. Disitulah nanti akan terlihat kreatif dari anak-anak semua. Paham untuk sikapnya ya? Untuk yang penilaian kedua itu nanti pada penilaian presentasi. Pada saat kalian tampil di depan, apa saja yang saya nilai, yang dinilai itu adalah penampilannya, performanya, ya. Terus alat peraga yang kamu pakai untuk presentasi. Terus nanti keaktifan dalam mengikuti diskusi, ya. Nanti dari kelompok lain, kalau ada kelompok yang sedang maju, kalian nanti boleh bertanya atau nanti bisa menambahkan jawaban, itu yang nanti dapat nilai, ya. Kemudian di penilaian formatif di akhir nanti ada penilaian formatif, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini akan ada penilaiannya, ya, berupa soal. Nanti ini individu sendiri-sendiri, nanti boleh lewatkan Google Form yang akan boleh share melalui WA grup kelas, itu ya. Ya, sekarang ini akan memutarkan video nanti lewat YouTube ini. Kalian amati apa permasalahan yang sedang terjadi pada video yang akan ditampilkan ini. Bisa perhatikan ya. Negara ini mulai terancam punah. Pasalnya habitat mereka terganggu oleh aktivitas merusak hutan, perburuan liar, serta alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Satwa Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seharusnya orangutan terlindungi dari kepunahan. Namun, faktanya berbanding terbalik dengan keberadaan orangutan Sumatera yang kian terancam punah. Dari data International Conservation Union atau IUCN mencatat sisa orangutan Sumatera hanya berjumlah 13.400 individu. Selama ini, konflik orangutan dengan manusia kerap terjadi di beberapa wilayah, seperti di kawasan Pining, Aceh Tengah, Rawatri, Panangan Raya, serta di Sepuluh Salam. Orangutan di daerah itu mulai terisolasi dari kawasan akibat habitat mereka menjadi kawasan perkebunan dan perburuan maupun penjualan bayi orangutan. Bisa memastikan habitat satwanya juga bisa terlindungi, salah satu dari orangutan. Beberapa kali kita kan melakukan evakuasi orangutan misalnya di wilayah Tripa, wilayah Bawang. Itu kebanyakan kita bawa ke pusat reintegrasi yang ada di Aceh Besar misalnya. Dan memang kebanyakan ini orangutan yang berasal dari wilayah kampung di Aceh. Perlindungan orangutan di Aceh tidak menjadi prioritas pemerintah Aceh. Padahal, orangutan berperan penting bagi regenerasi hutan melalui buah-buahan maupun biji-bijian yang mereka makan. Nova Misdendi, Kompas TV, Banda Aceh. Sudah ya, dan tadi sudah mati. Kira-kira dari tampilan video yang sudah kalian lihat, ada permasalahan apa yang bisa kalian temukan? Kepunahan. Tentang kepunahan, benar. Ada yang bisa melengkapi untuk kepunahan apa mungkin di situ? Kepunahan orang hutan Sumatera, benar sekali. Masih berkaitan ya dengan yang gambar tadi. Nah, memang kita belajarnya tentang apa? Bisa nanti menganalisis kepunahan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan bagaimana melestarikannya. Nah, ini nanti dari sudah satu tampilan video bisa membuat kalian terimajinasi. Nanti Bu Lili memberi tugas ke kalian
kalian nanti bisa mencari artikel di Google ya. Bawa HP semua. Nanti kalian cari artikel di situ, nanti cari kegunaan dari hewan-hewan yang ada di Indonesia. Boleh tumbuhan, boleh. Pokoknya hayati itu boleh hewan, boleh tumbuhan. Untuk itu anak-anak, kita bekerjanya kelompok, bisa membentuk kelompok ya. Satu kelompok bagi 5 anak. Satu kelompok kalian bisa bergabung 5 anak. Mulai sekarang bisa dibentuk kelompoknya. Ini kelompok 1 ya. Nah, nanti yang kelompok 2, terus yang ini yang tengah kelompok 2, yang 2-nya 4, dan yang ada 4 kelompok ya. Kita punya 4 kelompok. Nanti ini bagikan LPD ya. LPD itu lembar kerja peserta didik ya. Nanti di dalamnya nanti kalian bahas bersama dalam satu kelompok. Yang kelompok 1 ya, kelompok 2. Kamu cari artikel dulu untuk dikerjakan. Untuk kelompok 3 jadi nanti kalau sudah menemukan masalahnya, nanti kalian cari apa penyebabnya gitu ya. Terus bagaimana nanti supaya untuk yang lengkap, cari yang sedetail mungkin, selengkap mungkin. Jadi apa? Cari dulu yang menarik ya, mungkin yang saat ini lagi tren, yang ramai dibicarakan di media sosial, jadi angkat menjadi masalah. Ya, nama kelompoknya ditulis dulu. Jangan lupa nanti. Masalahnya. Ya. Cari lagi. Mau buat boleh. Buatnya mungkin yang dijalankan. Saja dulu. Ya, boleh. Yang sekarang lagi dibicarakan, lagi tren di media sosial ya. Yang menarik juga ya. Apa sih penyebabnya sampai jadi ini lagi tugasnya apa, ini tugasnya apa. Jadi semua bekerja. Karena kerjasama itu yang penting, yang nilai dalam sikapnya ya. Untuk pertemuan kali ini anak-anak sudah menuliskan hasil diskusinya ya tentang pemecahan masalah tentang apa tadi? Kepunahan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan bagaimana kalian sudah berdiskusi tiap-tiap kelompok sudah menghasilkan laporan. Nanti di pertemuan berikutnya ya kita anak-anak harus ini ya sudah maju presentasi satu-satu tiap kelompok. Pertemuan yang terdahulu kita sudah mengucapkan masalah ya, sebelumnya sudah memberi masalah ke kalian tentang apa gunanya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kalian juga sudah mengucapkan masalah masing-masing tiap kelompok sudah masalahnya. Jadi kelompok 1 kemarin apa diangkat masalahnya? Bukannya hewan? Anoa. Ini saya bagikan lagi yang sudah kalian kerjakan kelompok 1. Ini bisa dikoreksi atau yang keliru.
bisa untuk persiapan akan dipresentasikan ya pada kesempatan kali ini. Kalian secara bergiliran akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan tentang permasalahan punahnya keanekaragaman yang ada di Indonesia dan bagaimana cara kesehariannya. Ini untuk kelompok 4, sudah satu itu ya? Iya. Kelompok 3. Kelompok 2 kemarin apa? Sudah dipegang lagi, masing-masing kelompok sudah menerima LKPD-nya kembali, sudah hasil diskusinya juga sudah kalian pegang masing-masing kelompok. Sekarang gilirannya untuk mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Kita sepakati untuk yang maju ini ganjil dulu ya, 1, 3, terus baru 2, baru 4. Jadi kita kesepakati 1 dulu, terus 3, 2, 4. Jadi untuk yang pertama maju adalah kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk untuk yang lainnya bisa menyimak, nanti boleh diajukan pertanyaan setelah mereka sudah menyelesaikan presentasinya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan tentang penggunaan hewan ramah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Profesor Beni, absen 27. Nama saya Basro, absen 1. Perkenalkan, nama saya Sanadi Fatulah, absen 12. Perkenalkan, nama saya Adi Dasar Putri Utama, absen 0. Bukan permasalahan yang sesuai dengan artikel berhubungan dengan keadaan penghayati. Permasalahan yang saya ambil di sini, menurut Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSI) dalam keamanan Sulawesi Utara, karena terjadi punah karena perburuan oleh manusia dan perkurangan habitat alami karena penanaman hutan untuk lahan pertanian dan hipotesi permasalahan yang saya ambil di sini, permasalahan kepunaan hewan animal di Indonesia disebabkan oleh aktivitas hiburan liar dan perjalanan hutan saat Penelitian dan pengumpulan data. 1. Memberikan hipotesis jaringan kerjasama dengan kelompok untuk mencari keterangan-keterangan yang berhubungan dengan hal tersebut dalam buku atau literatur lainnya sebagai tahap mencari masalah di atas. A. Pengumpulan data untuk masalah data video. Pertama, populasi masyarakat yang terus bertambah dan diperlukan untuk bahan perkebunan, penerbangan dan lainnya telah menyebabkan penggunaan semakin mengangkat. Hasil eksplorasi penyebab penggunaan anoa. Pertama, populasi masyarakat yang terus bertambah sehingga diperlukan untuk bahan perkebunan. Kedua, penangkapan hutan secara berlebihan. Upaya pemerintah dalam melestarikan hewan anoa. Pertama, konservasi dan pengembangan habitat. Sumber adalah versi dan bentuk bicara fakta. Dan yang kedua adalah masalah populasi yang anoa di dalam Indonesia yang sudah semakin punah atau sedikit atau jarang ditemui dikarenakan gaya penduduknya. Hasil eksplorasinya
penyebab penggunaan dari anak sendiri diakibatkan untuk diambil dari daging, kulit, dan juga dagingnya. Dagingnya sendiri mengandung protein dan lemak. Dan untuk tandanya sendiri bisa digunakan untuk mengatasi sakit perut, dan juga untuk kulitnya bisa digunakan untuk menjadi kerajinan kulit. Untuk sumbernya yang kita dapatkan berasal dari timur.com dan Jepang. Setelah kami melakukan eksplorasi penyelesaian masalah pada langkah sebelumnya, langkah selanjutnya adalah kami menjawab urusan masalah yang ada di lokasi ini. Jadi masalahnya adalah punahnya hewan anoa akibat diburu oleh putusan itu memberikan harapan bagi upaya pertanian populasi tersebut. Kemudian ancaman serta upaya pelestarian satu yang menyeberang negara dan upaya pelestariannya adalah pembuatan cagar alam untuk kasur. Dua, khususnya bahan makanan tersebut meminimalkan pemburuan udang dan ikan. Tiga, kebisingan atau adanya aktivitas manusia. Upaya pelestariannya adalah meminimalkan kebisingan dan aktivitas di habitat. Putusan itu memberikan harapan bagi upaya pelestarian populasi tersebut. Kemudian ancaman serta upaya pelestarian satu yang menyeberang negara dan upaya pelestariannya adalah pembuatan cagar alam untuk kasur. Dua, khususnya bahan makanan tersebut meminimalkan pemburuan udang dan ikan. Tiga, kebisingan atau adanya aktivitas manusia. Upaya pelestariannya adalah meminimalkan kebisingan dan aktivitas di habitat. Bisa kita tarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Penyebab kepunahan itu adalah faktor utamanya adalah manusia, yaitu melalui perburuan, terus apa? Pembakaran, bisa terus kerusakan habitatnya, kerusakan ekosistem. Terus sebagai untuk mengatasi, untuk melestarikannya dengan cara apa? Konservasi. Terus apa lagi? Selain konservasi, dilindungi di mana? Di suaka. Ya, pembelajaran sebelum kita akhiri, kita speaking dulu ya. Kita biar semua jadi orang sukses, kita sukses ya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Dicukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.